Hai, selamat datang di video kali ini. Kita akan membuat sebuah service OTP. Di mana sebelumnya kita sudah membuat akun service dan kita sudah membuat endpoint check. Lalu kita sudah berhasil menyimpan data ke Redis. Nah, setelah ini kita akan meneruskan request OTP ke OTP service. Jadi kita perlu membuat OTP service terlebih dahulu. Mari kita akan membuat OTP service. Seperti yang di awal, kalian bisa kunjungi di start.io. Lalu di sini saya version yang sama 2.3.3. Namanya saya kasih nama OTP service. Lalu dependensi yang perlu kita pasang yaitu seperti yang tadi, Lombok, lalu Redis, lalu web. Ya, kita perlu masang Lombok, lalu ada Redis dan web. Ya, jika udah tinggal generate. Oke, setelah udah kita buka, jangan lupa diimport dulu. Lalu kita perlu memberikan nama. Misalnya kita beri nama OTP. Lalu portnya kita set di 8020. Lalu untuk properties Redis kita perlu pasang. Kita copy saja dari tempatnya. Sorry, ini salah ini. Ini server port server. Nah, itu dia. Nah, lalu kita tadi ada debug logging level sesuai nama ininya com. Di sini saya jap.microservice.otp service levelnya debug. Oke, setelah ini kita perlu membuat sebuah entity. Nah, kita masukkan package di db, lalu entity ya. Kita kasih nama entity-nya, namanya tem OTP karena kita hanya nyimpan di Redis ya. Sorry. Lalu kita perlu memberikan nama di sini Redis hash, namanya kita kasih nama OTP saja. Salah ini. OTP. Lalu kita nggak perlu menyimpan lama, jadi kita kasih aja waktu 5 menit ya. 5 menit kali 30 itu berarti 300 detik. Nah, di sini kita perlu pasang ID, lalu ID, tipenya string ID-nya, lalu private string kita perlu menyimpan OTP, lalu private string kita perlu menyimpan email, ya emailnya. Lalu di sini kita perlu pasang annotation data. Ya, lalu setelah itu kita perlu membuat repository ya, biasa setelah entity itu repository. Kita kasih nama yang sama. Ini sebuah interface, kita kasih nama tem OTP repository. Lalu kita extend CRUD repository, kita panggil kelasnya yaitu tem OTP, tipenya string, ID-nya ya maksudnya, tipenya string. Lalu kita perlu menambahkan ini tem OTP get first by email. Kita akan mencari by email, tipenya string, kita masukkan email ya. Oke. Nah, setelah ini kita perlu membuat sebuah
config ya, karena kita pakai Redis, kita perlu membuat Redis config. Salah dong. Kita perlu membuat package dulu biar rapi. Masukin ke config. Nah, ini kita bisa copy saja dari yang sebelumnya ada di akun service, itu sama. Kita copy aja Redis config ini ke OTP service. Di sini OTP service. Redis config. Nah, isinya sama ya. Ini connection-nya, lalu Redis template-nya. Lalu setelah itu kita perlu membuat controller. Ya. Package controller. Kita juga perlu membuat service. Package service. Nah, di controller ini kita panggil atau kita buat namanya OTP controller. Ya. Lalu dia masukkan sebagai REST controller. Kita masukkan juga log. Lalu di sini kita membuat sebuah function dengan metode post mapping juga. Kita kasih nama endpoint-nya request. Yang dimaksud request OTP ya. Lalu kita respon baliknya respon entity. Kita kasih nama fungsinya request OTP. Lalu di sini kita masukin log, debug, kita masukin request OTP, masukin objek. Nah, di sini kita perlu menambahkan parameter request-nya, request body-nya. Request body-nya itu isinya ini ya, isinya itu sama seperti yang di akun service. Jadi kita copy saja yang ada di DTO ini, register check DTO. Kita copy. Lalu kita di sini perlu membuat package-nya DTO, data transfer object. Nah, kita paste saja di sini, register check DTO, oke. Isinya email saja, ya. Lalu register check DTO. Nah, oke. Kita masukkan ke lognya register check DTO. Lalu kita seperti yang di akun service, kita perlu membuat request OTP. Nah, tapi di sini kita langsung kembalikan saja respon entity .ok. Lalu put. Nah, ini aja. Lalu kita perlu membuat OTP service. OTP service. OTP service. Ya. Lalu kita sebagai service annotation-nya, lalu kita masukkan juga log. Nah, di sini kita buat nama service-nya yaitu public void request OTP. Kita masukkan request parameternya. Lalu di sini kita akan melakukan 3 tahap ya di ini. Kita perlu cek OTP. OTP Redis. Lalu yang kedua kita perlu generate random number untuk OTP atau OTP. Nah, yang ketiga kita perlu save to Redis. Nah, ini ya.
Nah, di tahap cek ini kita berarti perlu memanggil si temp OTP repository. Privat final temp OTP repository. Seperti sebelumnya kita perlu pasang dependency injection. Lalu di sini kita panggil temp OTP repository get first by email, kita panggil register check get email. Nah, kita perlu pasang temp OTP by email. Nah, ya. Lalu kita pasang kondisi if temp OTP by email jika dia tidak kosong, tidak null, artinya emailnya sudah ada. Nah, kita anggap itu request ulang gitu. Jadi kita perlu temp repository, kita hapus OTP yang lama, temp OTP by email. Nah, setelah itu kita perlu membuat OTP baru. Nah, di sini kita perlu membuat function ya. Function di sini private saja. Responnya string, lalu generate OTP. Nah, ini return new decimal format. Nah, kita membuat OTP-nya menggunakan ini ya, decimal format. Kita masukkan pattern-nya. Saya mau ada nolnya, lalu OTP-nya 4 angka. Lalu kita pasang formatnya dengan new random ya, new random next in, karena kita akan membuat random integer. Lalu nilai maksimumnya yaitu 999. Nah, lalu si function generate OTP ini kita panggil di sini. Kita masukkan ke dalam variabel string random OTP sama dengan generate random OTP. Lalu kita log ya, coba ya, log coba OTP random OTP. Kita masukkan random OTP. Lalu kita simpan. Kita perlu membuat objek baru, new temp OTP, local variable, kita masukkan temp OTP, set email yaitu register check get email, lalu temp OTP kita set OTP random OTP. Nah, lalu kita temp OTP repository kita simpan, save temp OTP ya. Ya. Oke, biar nggak dua kali pemanggilan, kita bikin saja string email sama dengan register check DTO get email ya. Lalu email. Oke, sekarang kita cek ya, kita sudah buat register OTP. Oh, kita belum panggil nih. Nah, register check TO lalu get email. Salah dong ya. Sorry, kita perlu panggil dulu di sini private OTP service. Nah, kita masukin saja final. Mana sih kursornya? Oh, ini. Nah, kita masukin to right. Kita panggil fungsinya OTP service
request OTP, kita masukin parameter ya, register detail. OTP, register detail. Oke, bla bla bla. Ya, oke. Sekarang kita coba running ya. Di sini kita cd OTP service, halo mpn spring boot run. Lalu OTP kita perlu membuat request baru. Metodenya post, kita panggil di localhost 8020/request. Lalu bodinya kita pasang JSON, isinya yaitu email. Lalu kita misalkan john@email.com ya, terus kita send. Coba ya, post ya. Udah dapat respon balik. Kita cek di Redis-nya, kita lihat key. Nah, di sini udah ada OTP juga ya. Oke ya, berarti datanya sudah masuk. Sekarang videonya cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan find client atau request HTTP client di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.